Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At Jen's Cassis Channel. Materi kita kali ini adalah tentang preposition atau diindonesiakan atau padanan Indonesianya adalah kata depan. Kita akan bahas dulu pengertian dari preposition ini sendiri. Preposition adalah suatu kata yang menghubungkan noun, kata benda, noun phrase, frasa, atau kata ganti benda dengan benda lainnya. Dan biasanya preposition ini posisinya atau diletakkan sebelum si noun, noun phrase, atau si pronoun yang mau dihubungkan tersebut. Preposition bisa dalam bentuk satu kata saja. Contohnya seperti ini, yang paling sering adalah about, in, into, after, before. Nah, itu adalah preposition yang hanya terdiri satu kata. Preposition juga bisa dalam bentuk phrase atau frasa Indonesianya, yaitu frasa itu adalah gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti. Contohnya along with, according to, instead of, because of, in front of. Preposition bisa menunjukkan waktu, tempat, dan direction. Direction, place, and time. Contohnya, place contohnya seperti there's a snake underneath the carpet. Atau yang menunjukkan waktu contohnya Mr. Adam had been a teacher by 1984. By di sini artinya bukan oleh tapi sebelum. Karena menunjukkan waktu. Direction contohnya adalah through. The new road goes through the city. Dalam konteks bahasa Indonesia kita atau orang Indonesia sering bingung dengan penggunaan beberapa preposition. Yang paling sering membuat kita bingung adalah penggunaan in, on, dan at, karena kalau diartikan atau dipadankan ke bahasa Indonesia artinya tetap di. Maka kita akan bahas perbedaannya dalam konteks bahasa Inggris. Jadi in, on, at ini bisa menunjukkan waktu. Ketika kita mau bilang pagi, siang, maka kita akan memakai in. Menunjukkan bulan pakai in, menunjukkan waktu musim juga pakai in, dan tahun pakai in, dekade pakai in, dan juga abad juga pakai in. Sementara on kita pakai untuk menunjukkan hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan juga menunjukkan tanggal yang dilengkapi dengan bulan dan tanggalnya. Jadi beda, kalau cuma bulan saja kita pakai in, sementara kalau pakai tanggalnya kita pakai on. At sendiri kita pakai untuk menunjukkan jam dan juga menunjukkan misalnya mau bilang tengah hari, tengah malam kita harus pakai at. Jadi ini antara noon dan midday artinya sama, bedanya kalau noon American, midday itu British. Night juga khusus untuk night kita pakai at, bukan in. In, on, at juga bisa menunjukkan tempat. Jadi ketika mau menunjukkan suatu tempat kita pakai in. Contohnya toko obat, menunjukkan suatu wilayah juga pakai in, menunjukkan negara bagian juga pakai in, negara pakai in, dan juga menunjukkan benda juga pakai in. Sementara on kita pakai untuk menunjukkan jalan dan juga menunjukkan lantai berapa. At kita pakai juga menunjukkan jalan, bedanya adalah ketika kita pakai at kita harus melengkapinya dengan nomor jalannya biasanya. Jadi itu beda on dan at. Sekarang penggunaan from to dan from until, between and dalam konteks bahasa Inggris sebenarnya artinya sama saja. Tapi kadang-kadang kita suka salah memasangkannya. Jadi jangan sampai pasangan between sama to, karena between pasangannya and, sementara from pasangannya to atau until. Preposition sendiri juga bisa selalu mengikuti yang namanya kata kerja. Contohnya depend on. Jadi ada beberapa kata kerja itu yang selalu diikuti oleh preposition. Nah, ini beberapa daftarnya. Yang paling umum itu adalah fight for, depend on, rely on, obtain from. Nah, itu adalah kata kerja yang selalu diikuti oleh preposition. Kemudian juga kadang-kadang dia juga bisa mengikuti adjective. Contohnya famous for, berpasangan itu afraid of, based on, nah itu selalu berpasangan seperti itu. Dan juga dia kadang-kadang juga bisa mengikuti kata benda, contohnya cause of, increase in, influence of. Ingat increase-nya ketika dia sebagai kata benda ya. Kalau dia sebagai kata kerja tidak harus diikuti oleh preposition.
Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk nonton latihannya preposition practice supaya lebih paham lagi dengan materi ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.